Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabarnya? Pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan edukasi trading kita teman-teman ya, khususnya di Binance Exchanger. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang cara trading di future market teman-teman, khususnya di Binance ya. Kita menggunakan aplikasi mobile teman-teman ya sebagai panduannya. Jadi teman-teman langsung masuk ke aplikasi mobilenya. Lalu nanti teman-teman pilih masuk ke menu future yang di bawah ini, menu future ya. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke dalam marketnya future teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin merubah koinnya, itu pilihannya ada di nama koin ini ya, di pairing ini. Nah, ini teman-teman pilih. Di sini ada all ya, ada semuanya. Oke. Nah, teman-teman ini kan ada yang perpetual teman-teman ya. Kita pilihnya yang perpetual ini. Misalkan BTC USDT gitu kan, perpetual BTC USDT. Kita pilih yang ini contohnya. Atau nanti teman-teman mau pilih yang koin lain boleh. Karena kenapa kita pilih yang perpetual? Karena perpetual itu artinya dia bisa tidak mempunyai batasan waktu teman-teman. Artinya kontraknya dia abadi gitu ya, nggak ada batasan waktunya. Jadi kalau kita mau ngehold selama apapun itu masih boleh gitu. Nah, kemudian teman-teman setelah kita masuk ke dalam pairingnya ya, di sini teman-teman perhatikan ya, untuk yang limit ya, artinya limit ini untuk kita mengantri harga teman-teman. Contoh misalkan kita mau buy ya, misalkan kita mau beli Bitcoin. Nah, ini kan yang sisi sebelah kanan ini kan ini posisi harga yang sedang berjalan teman-teman ya. Yang bergerak ini posisi yang sedang berjalan yang tengah ini. Misalkan harga Bitcoin sekarang ini kan 17.000 sekian-sekian. Nah, misalkan kita mau setelah kita analisa kita mau beli Bitcoin misalkan di 16.900 misalkan ya. Nah, teman-teman bisa rubah harganya, price-nya 16.500. Kemudian untuk USDT ini kita mau beli dalam nominal berapa gitu kan. Nah, karena di future itu minimal $2 ya. Itu bisa. Nah, misalkan sebagai contoh kita misalkan mau beli $10 gitu ya. Teman-teman masukin di kolom USDT ini $10 gitu kan. Nah, akan tetapi karena kita menggunakan leverage di sini, kalau $10 ini kan artinya 1:1 teman. Karena kita menggunakan leverage di sini teman-teman, maka yang kita input itu bukan 10, akan tetapi $10 yang kita miliki real ya, real modal kita itu dikali 20. Berarti yang kita input adalah 200 teman-teman. Oke, 200. Nah, 200 itu dari mana? Sisanya itulah namanya leverage ya, itu namanya pinjaman. Memang fasilitas yang sudah disediakan. Setiap market future itu dia mempunyai leverage namanya ya, itu berupa pinjaman kira-kira begitu. Padahal modal kita itu hanya $10 kan. Nah, karena kita menggunakan leverage-nya yang 20 kali yang di atas ini, maka itu langsung kita kali teman-teman. Artinya $10 kita dikali dengan 20 kan 200 kan. Nah, maka yang kita input itu adalah 200 gitu kan. Kemudian pada kolom TP dan SL ini kita aktifkan teman-teman checklistnya kalau kita mau input take profit dan SL-nya berapa. Misalkan kita tadi beli, kita akan ngantri di harga 16.900, kemudian kita akan take profit misalkan di 17.500, maka kita input target profitnya di kolom TP ya, di kolom take profit. Kemudian untuk stop loss-nya misalkan kita akan stop loss di 16.000 misalkan. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman semuanya mengisi dengan benar ya, harga yang akan kita limit ya, harga yang akan kita buy, yang akan kita beli di berapa kita isi. Kemudian jumlah amount-nya ya, jumlah dolarnya setelah dikali dengan leverage. Kemudian target profitnya, take profitnya di berapa, kemudian angka stop loss-nya berapa. Kemudian teman-teman klik open long. Open long itu istilah di long itu di dalam future itu istilahnya buy teman-teman ya. Kita akan klik open long. Nah, kemudian keluar konfirmasi seperti ini. Kalau memang sudah benar, oke, kita kembali klik open long. Gitu. Nah, posisi orderan kita itu ada di bawah teman-teman, ada di open order ini. Ya, artinya posisi kita sedang mengantri di 16.900. Jika nanti harga Bitcoin turun ke 16.900, maka posisi kita yang dari open order akan pindah ke bagian position ini teman. Ini kan masih kosong karena belum ke-trigger teman-teman ya, belum kena istilahnya. Oke, paham ya teman-teman?
Nah, untuk angka TP dan SL-nya teman-teman bisa klik di bagian view yang ini. Nah, semuanya akan di sini. Jadi nanti ketika harga 16.900 ini sudah tereksekusi, maka semuanya akan pindah ke bagian posisi ini teman-teman. Artinya posisi yang sedang running. Oke. Beserta dengan take profit dan SL nanti gitu. Paham ya teman-teman? Itu untuk limit teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ingin mengejar harga, artinya teman-teman nggak mau ngantri, artinya teman-teman sudah yakin harga tidak akan turun, harga akan melanjutkan perjalanannya untuk naik gitu, misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa pilih market. Ya, market itu artinya kan di bagian market price ini, di bagian harganya kan nggak bisa kita input teman-teman. Karena kenapa? Karena dia langsung mengikuti posisi harga saat ini. Contoh, misalkan kita langsung beli $10 gitu kan. $10 kita, karena kita di future menggunakan leverage, maka nggak bisa kita input teman-teman yang $10-nya, bukan nggak bisa, nanti ini yang artinya yang kita input sini yang sudah terhitung dengan yang sudah dikali dengan leverage, maka yang kita input itu adalah 200 ya. Oke, nah misalkan kita mau langsung kejar harga gitu kan, kita bisa langsung open long. Nah, bagian TP dan SL ini boleh kita isi atau boleh juga tidak kita isi, artinya kita akan mengisi di belakangan. Artinya ketika posisi sedang running itu masih bisa kita input untuk angka take profit dan SL-nya. Ini sebagai contoh teman-teman. Oke, misalkan gini ya. Kita nggak isi kan, kita akan kejar dulu harganya. Oke, kita klik open long. Nah, di bagian ini kan posisinya sudah running teman-teman ya. Ini kan posisi kita sudah running gitu kan. Misalkan kita target profit BTC tadi setelah kita analisa, teman-teman kalau mau menganalisanya tinggal klik bagian candlestick yang di atas ini. Klik di bagian itu, nanti akan masuk ke bagian chart ya, akan masuk ke bagian chart, kemudian teman-teman analisa. Misalkan teman-teman nanti mau pasang stop lossnya misalkan di bawah ini misalkan ya, teman-teman akan pasang di 16.573 misalkan untuk angka stop lossnya. Teman-teman masuk ke bagian yang position yang sedang running tadi, kemudian klik di bagian ini teman-teman ya, stop profit and loss yang tengah ini, kemudian klik masuk di stop loss, kemudian masukkan angkanya 16.573 gitu ya, 16.573 misalkan. Kemudian teman-teman confirm gitu. Nah, kemudian teman-teman analisa lagi mau angka take profitnya di berapa. Misalkan take profitnya kita akan ambil di sini misalkan di 17.626. Oke, kita masukin angkanya. Kemudian kita klik lagi stop profit and loss. Kita pilih di bagian position TP and SL ini teman-teman. Kemudian di bagian take profit kita input nilainya tadi berapa? 17.600 gitu ya. 17.000 berapa sih tadi? 17.650 misalkan gitu aja. Nah, 17.650. Oke, kemudian teman-teman confirm. Confirm lagi. Oke. Nah, artinya teman-teman posisi BTC yang sedang running ini hanya menunggu akan menyentuh take profit atau menyentuh stop loss nantinya. Oke, ini posisi yang sedang running teman-teman. Kalau posisi yang sedang order tadi, yang sedang ngantri, dia masih di bagian limit kan teman-teman, belum tereksekusi seperti itu. Oke, paham ya teman-teman? Begitu juga nanti sebaliknya kalau teman-teman ingin posisinya itu adalah sell. Oke, teman-teman waktu mau pilih sell ya, pilihannya itu nanti ketika teman-teman sudah memilih koinnya, itu hanya kalau tadi kita kliknya adalah open long, nanti kita kliknya adalah open short teman-teman. Misal kita mau kita analisa lagi misalkan BTC kan di 17.650 yang kita take profit tadi, kalau dia menyentuh masuk ke area itu kita akan short misalkan, kita akan sell. Oke. Kita boleh ngantri, boleh juga mengejar harga sama seperti open long tadi teman-teman. Misalkan tadi 17.650, kemudian kita masukin di amount-nya yang sudah dikali dengan leverage ya teman-teman ya, misalkan 200. Artinya real kita pakai $10 size-nya. Kemudian kita akan open short kan 17.650. Misalkan untuk take profit SL-nya ini mau di entry boleh, mau di entry belakangan juga nggak apa-apa ya. Ini misalkan nggak kita isi, kita klik aja open short. Oke, nah sekarang kita akan lihat antriannya teman-teman. Nah, maka posisi short kita berada yang paling atas ini teman-teman ya.
di 17.650. Artinya jika harga nanti menyentuh di angka 17.650, maka posisi kita masuk ke bagian position yang sedang running ini teman-teman. Seperti itu. Nah, itu kalau kita short atau kita sell di future, maka kita berharap harga itu turun ya, maka kita akan profit. Kalau yang sedang running ini kan posisi kita buy teman-teman ya. Kalau kita buy, maka posisi yang kita harap itu adalah harga naik. Paham ya teman-teman? Saya harap teman-teman paham ya. Jadi kalau di future itu karena ini market dua arah, jadi kita bisa open long buy dan mengharap harga naik, atau kita open short sell untuk mengharap harga turun. Jadi kalau harganya turun dengan posisi short sell, maka kita akan profit seperti itu. Yang paling terpenting teman-teman sudah paham dulu dalam penguasaan teknis yang ada di future ini, seperti itu. Nah, ini tinggal semuanya nanti tinggal akan menunggu akhirnya teman-teman, apakah berakhir dengan profit atau berakhir dengan loss, seperti itu. Nanti secara otomatis posisi kita, saldo kita akan bertambah. Untuk melihat posisi saldo di future, teman-teman boleh masuk ke wallet, nanti kemudian di future. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengembalikannya ke dalam spot atau saldo teman-teman masih di spot belum ke future, teman-teman transfer dulu. Contoh ya, teman-teman tinggal klik transfer. Nah, di sini kan ada from spot to USD future teman-teman ya. Nah, ini tinggal teman-teman klik balik gini seperti ini. Maka nanti saldo yang ada di future akan kembali ke spot. Begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman mau trading di future nantinya pilihannya transfernya adalah from spot to future. Kemudian sesuaikan koinnya. Kalau teman-teman pakai BUSD boleh pakai USD. Kalau pakai USDT nanti boleh pakai USDT seperti itu. Nah, setelah itu baru teman-teman klik nanti confirm transfer. Maka nanti posisi saldonya akan berpindah seperti itu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk posisi yang ini, posisi yang sedang running ini kan sudah ini kan kalau dia float minus seperti ini kan floating minus teman-teman ya. Ini sedang floating minus. Sementara kalau yang hijau tadi kan floating profit. Artinya kan dia belum menyentuh kita ke trigger di profitnya atau di stop lossnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat, karena ini contoh teman-teman, kalau teman-teman ingin close posisinya secara manual itu boleh. Misalkan kita analisa, kemudian kita akan close posisinya, kita bisa close secara manual teman-teman ya, kita close manual seperti ini. Mungkin demikian dulu video singkat saya kali ini terkait dengan panduan trading di future market di Binance ya, melalui aplikasi mobile-nya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun di Binance, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi untuk teman-teman buat akun di Binance. Nanti kita akan trading bersama-sama. Oke teman-teman, mungkin demikian dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.